Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nursafanah dengan NIM 41211094 dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang sudah saya buat dengan judul Rencana Implementasi E-Government melalui aplikasi Simbol Desa demi pembangunan berkelanjutan di Desa Kambil. Baik, yang pertama kita masuk pada pendahuluan. E-Government atau teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu pendekatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di era otonomi daerah. Sebenarnya dari dulu sudah ada website dan akun media sosial yang dikelola oleh pemerintah Desa Kambil untuk memberikan informasi yang transparan dan menjadi wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Namun sayangnya, sekarang website dan akun media sosial tersebut dirasa tidak cukup efektif karena kurangnya fitur yang memadai untuk menyerap aspirasi, memberikan informasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu dilakukan pembaharuan dalam hal teknologi informasi yang dirasa akan lebih efektif jika difokuskan pada satu arah saja. Namun, tentu perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan informasi yang terus terupdate. Pembaharuan teknologi informasi yang dimaksud yakni e-government. Maksud dan tujuan peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seperti apa rencana implementasi e-government melalui aplikasi Simbol Desa demi pembangunan berkelanjutan di Desa Kambil. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah Desa Kambil dalam berkolaborasi untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan diimplementasikannya e-government. Kemudian kita masuk pada landasan teori. Yang pertama, e-government. E-government menurut Ricardus Eko Indrajit merupakan suatu metode komunikasi baru antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya yang menggunakan teknologi informasi, khususnya internet, untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ada 4 tipe aplikasi relasi e-government, yakni antara lain Government to Citizen atau G2C, yang kedua Government to Business atau G2B, yang ketiga Government to Government atau G2G, yang keempat Government to Employees atau G2E. Kemudian yang kedua yakni aspirasi masyarakat. Adianto dan Asari mendefinisikan aspirasi masyarakat sebagai suatu tujuan dan harapan masyarakat dalam mencapai keberhasilan di masa depan yang berkaitan dengan hajat hidup mereka pada tingkat individu ataupun kelompok. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan. Brundtland Commission on Environment and Development yang dinyatakan dalam laporan Our Common Future tahun 1987 menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi atau membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian masuk pada literatur review. Pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nugroho tahun 2018. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan penerapan e-government dalam pelayanan publik sudah diberikan Pemkab Sleman meski belum optimal. Hal ini karena belum adanya payung hukum yang mengatur secara khusus di samping alokasi anggaran yang berbeda-beda di setiap OPD. Sedangkan jika dilihat pada segi kemampuannya, secara umum tingkat literasi para pegawai yang ada di Pemkab Sleman masih rendah, yakni terutama para pegawai yang senior. Sementara jika dilihat dari segi nilai, para pengelola e-government di Pemkab Sleman sudah paham akan manfaat serta pentingnya aplikasi teknologi informasi untuk pelayanan publik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan tahun 2022 juga melakukan penelitian yang serupa. Dan hasil penelitiannya tersebut yakni bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis e-government haruslah dengan langkah-langkah yang strategis. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas aparatur desa, yang kedua yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana penerapan dan penggunaan e-government, dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi sebagai bentuk upaya pengawasan dalam penerapan e-government yang ada di desa. Kemudian masuk pada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer didapat langsung dari informan dengan teknik interview atau wawancara. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah Desa Kambil dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Kambil. Untuk sumber data sekunder didapatkan dari informasi yang dipublikasikan seperti artikel, jurnal, buku maupun dari literatur-literatur lainnya dari sumber-sumber yang terpercaya serta berkesinambungan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.
Kemudian yang ketiga yakni populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh desa yang ada di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu salah satu desa yang ada di Kecamatan Wiradesa, yakni Desa Kambil. Yang keempat, metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, metode observasi dan wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan datanya. Yang kelima, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ada 3 tahap, yakni reduksi data atau penyederhanaan, display data atau disajikan, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama, latar belakang dibuatnya aplikasi layanan aspirasi masyarakat di Desa Kambil. Pembuatan aplikasi ini juga dilatar belakangi oleh perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan serba digital. Maka dengan adanya perkembangan digitalisasi tersebut, pemerintah Desa Kambil merasa perlu untuk memanfaatkannya dengan membuat sebuah aplikasi layanan masyarakat agar warga Desa Kambil dapat menyampaikan aspirasi dan mengakses informasi desa dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini yaitu antara lain agar memudahkan proses pelayanan administrasi yang ada di desa sebagai media informasi dan wujud transparansi dari pemerintah desa dan juga sebagai media untuk penyampaian aspirasi dari warga untuk pemerintah Desa Kambil. Aplikasi layanan aspirasi masyarakat di Desa Kambil ini dinamai Simpel Desa dan aplikasi tersebut berbasis Android. Nah, berikut merupakan gambar dari aplikasi Simpel Desa yang ada di Desa Kambil. Akan tapi aplikasi Simpel Desa ini belum launching karena masih dalam proses pengembangan. Rencananya aplikasi Simpel Desa ini akan launching pada akhir tahun 2024. Dan pihak yang akan mengelola aplikasi ini adalah salah satu perangkat desa yang nantinya akan menjadi operator khusus dalam mengelola aplikasi Simpel Desa tersebut. Yang kedua yakni tipe aplikasi Simpel Desa sebagai layanan aspirasi masyarakat di Desa Kambil. Layanan aspirasi masyarakat yang terdapat di Desa Kambil yakni Simpel Desa adalah media pelayanan yang disediakan guna menampung aspirasi, keluhan, berbagai pertanyaan, dan berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, layanan tersebut termasuk ke dalam tipe aplikasi Government to Citizen atau G2C. Hal ini karena aplikasi tersebut memiliki tujuan untuk membangun interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Yang ketiga, alur pemrosesan layanan aspirasi masyarakat Desa Kambil dengan aplikasi Simpel Desa. Alur pemrosesan aspirasi masyarakat di Desa Kambil melalui aplikasi Simpel Desa akan dibagi ke dalam 3 tahapan, yakni pengajuan, pemrosesan, dan tanggapan. Yang keempat yakni implementasi e-government melalui aplikasi Simpel Desa sebagai layanan aspirasi masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan di Desa Kambil. Implementasi e-government sebagai layanan aspirasi masyarakat yang ada di Desa Kambil yang diciptakan dalam bentuk aplikasi yang dinamai dengan Simpel Desa merupakan bentuk dari upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa Kambil. Karena dengan adanya aplikasi Simpel Desa tersebut, maka masyarakat atau seluruh warga Desa Kambil dapat mengakses berbagai informasi desa dan dapat mengungkapkan aspirasinya dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya aspirasi dari masyarakat, maka pemerintah desa juga dapat mengerti atau memahami keluhan dan kebutuhan dari masyarakatnya. Sehingga hal itu akan tercipta keselarasan atau kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Desa Kambil yang berkelanjutan demi keharmonisan bersama sampai waktu yang akan datang. Yang terakhir yakni kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan yang sudah dibahas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang dibuatnya aplikasi Simpel Desa yakni karena perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan serba digital, sehingga pemerintah desa merasa perlu untuk memanfaatkannya agar warga Desa Kambil dapat menyampaikan aspirasi dan mengakses informasi desa dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Kemudian tipe aplikasi layanan aspirasi masyarakat Desa Kambil yaitu Government to Citizen atau G2C. Dalam alur pemrosesan aspirasi layanan masyarakat di Desa Kambil dibagi ke dalam 3 tahapan, yakni tahap pengajuan, pemrosesan, dan tanggapan. Dengan adanya aspirasi dari masyarakat, maka pemerintah desa dapat mengerti atau memahami keluhan dan kebutuhan dari masyarakatnya, sehingga hal itu akan tercipta keselarasan atau kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan Desa Kambil yang berkelanjutan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.